Itu bikin ya. Tiga. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 4 Kota Barat Daya, teman-teman guru, pegawai yang saya kasihi dan saya cintai. Hari ini kita ada dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Yoni Ervina Falo Sarjana Pendidikan. Oleh karena itu untuk kegiatan pembukaan akan dilangsungkan langsung oleh Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Barat Daya. Untuk itu saya persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut mengucap puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas keuntungannya sehingga kita boleh berkumpul bersama di sini untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Yeni Falo, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya cintai, kegiatan ini tentunya sangat penting bagi sekolah kita dan juga saya mengharapkan agar kegiatan ini dapat diikuti dengan baik sehingga hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terkhususnya untuk peserta didik kita. Dan kiranya kegiatan ini dapat menjadi suatu motivasi bagi kita sehingga kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Dengan kegiatan ini saya akan membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Selaku Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Barat Daya yang telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, dan kegiatan yang berikut dilakukan oleh pemateri. Pada karena itu, Ibu pemateri diharapkan untuk memaparkan dan memaparkan materinya. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah membuat kegiatan ini dan menghormati ibu dan saudara kuliah dan tanggung jawab. Terima kasih juga kepada MC yang sudah mempersilahkan saya, dan saya akan membawakan materi tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Dan saya calon guru penggerak angkatan 11. Baik, yang pertama tujuan pendidikan menurut Minhaja Dewantara. Menurut Minhaja Dewantara, tujuan pendidikan adalah memenuhi segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kesehatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Oke, yang berikut budaya positif. Budaya positif sekolah adalah nilai dan kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar dan hasil. Berikut konsep utama budaya positif.
Konsep utama budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan gerak, dan segitiga restitusi. Baik, mari kita lihat yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Dan berikut kita akan mencoba permainan. Cobalah Bapak Ibu guru, mungkin 3 orang di antara kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang berharga yang ada di tangan teman-teman kita. Jadi teman-teman kita yang bagian sebelah kiri saya mencoba untuk mengepal tangannya. Kemudian yang bagian teman-teman kita yang bagian B mencoba untuk membuka. Kira-kira bisa atau tidak? Tentunya tidak bisa, karena setiap kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi mulai dari diri kita baru kita bisa melihat orang lain, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang berikut, menurut Dr. William Glasser yaitu ilusi kontrol. Ada 4 ilusi, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikut disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan memenangkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Yang berikut nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil budaya Pancasila. Berikut kebutuhan dasar manusia, setiap tindakan murid untuk memenuhi tindakan mereka ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau fun, kekuasaan atau power. Dan berikut kasus. Yang pertama, Paroi adalah guru kelas 9 di UPTD SMP Negeri Satuan Jalan Jaya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 9C bernama Rifaldi. Beberapa anak datang mengeluhkan Rifaldi yang seringkali meminta bekal teman-temannya yang ringan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Paroi, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda apa alasan Rifaldi melakukan hal itu? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Baik, lanjut. Ada kemungkinan 5 jawaban yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Yang pertama, Rifaldi lapor dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan, yaitu Rifaldi bertahan hidup. Untuk bertahan hidup pasti dia dengan segala cara dia akan berusaha. Yang kedua, teman Rifaldi dari perhatian ke Rifaldi, cinta perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut atau penasaran. Rifaldi merasa bosan dengan bekal yang dibuat orang tuanya mungkin, sehingga kebutuhannya yaitu kebebasan. Yang kelima, Rifaldi hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya, tidak ada kesenangan. Berikut motivasi perilaku manusia. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang
pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini juga merupakan motivasi internal. Kasus yang berikut. Lady telah menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung, Lady banyak diam dan memilih menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Ibu Ningsih menanyakan pertanyaan, Lady menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Lady yang bicara tergagap. Ibu Ningsih pada saat itu membiarkan teman-teman Lady menertawakannya. Lady tergagap dan malu luar biasa dan malahan meminta Lady maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Lady di depan kelas memegang hidungnya. Jadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Ningsih terhadap Lady? Yang kedua, menurut Anda tindakan Ibu Ningsih terhadap Lady adalah sebuah hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Jadi, menurut kata Ibu, kalau di posisi anak Lady ini kira-kira tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ningsih ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang dilakukan dalam lingkup negatif. Dan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik, psikis, berupa sakit hati yang berkepanjangan. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perubahan yang terjadi dan merujuk pada pilihan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan guru, tidak merasa nyaman dalam waktu pendek. Mari kita berhati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, membersihkan coretan yang ada di meja tulisnya, merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, murid diminta pusat 5 hari dalam tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Oke. Menyampaikan kertas tugas temannya yang dia coret. Konsekuensi. Berjemur dan hormat bendera karena bercerita dengan temannya. Hukuman. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang dengan antusias menjawab semua pertanyaan lanjut. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Posisi kontrol dari guru teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Pemantau, guru akan memonitor atau mengawasi peserta didik. Yang kelima, manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, kita sebagai guru pasti kita semua akan memilih untuk menjadi posisi manajer. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang ahli lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Lanjut. Ada dua hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelas yaitu harus menghormati orang lain. Peraturan yang kedua, dilarang melakukan kekerasan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memakai masker, jangan berlari dalam kelas atau koridor, dalam sekolah tepat waktu, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran, itu menjalankan pikir yang baik, saling membantu dan menolong. Berikut sedikit restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Berikut menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, maka ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada, dan kita semua berhak merasa nyaman dalam pendidikan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini merupakan validasi. Berikut menanyakan keyakinan kelas. Mungkin apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang pernah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ketika membuat keyakinan kelas. Berikut, terima kasih, salam berbahagia, terus bergerak dan bisa menggerakkan orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada isi. Sampai 30 menit.